bos ya dari mereka itu. Tapi kalau di belakang panggung wable ini keluar kayak tadi, diam semuanya, ngelawan saya nggak berani kayak gitu. Tapi diajak diskusi langsung. Yang awalnya mereka kayak naga bos, meraung-raung menyembur api, langsung berubah jadi cacing teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel apa? Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini. Yuk, mari kita siapkan kopi. Olah pikir dengan serius tapi santai. Ali Muslim Jamaah ya. Beliau ini dijebak oleh Kiai Idris Romli. Beliau ini malah sudah beliau ini disuruh datang, diajak debat, lalu kemudian di-sharekan ya kameranya gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita simak videonya. Salahnya di situ, Pak. Di mana-mana begitu. Saya pernah di Madura, di Sumenep itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu. Dijebak. Disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya. Karena saya bantah semua tulang fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan videonya. Sekilas sih kayak hebat ini bosnya, orangnya bosnya. Sekilas bos. Dari nadanya itu. Dari nadanya meyakinkan bosnya. Meyakinkan kayak sudah apa saja tuh bosnya. Nggak berani sama dia itu. Nanti diajak diskusi ngeles lagi, nggak berani hadir. Alasannya nggak boleh kumpul-kumpul sama ahli bid'ah. Jurusnya itu kapan dia buka pintu, kapan dia menutup pintu. Enak bos. Ketika dia mau nyolong, dia buka pintu bos. Ya bos. Ketika mau digerebek, dia tutup pintu. Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu, diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak gampang, nggak ada kita mengkafir-kafirkan. Ya, maka ini saya katakan kembali, tolong kepada pihak keamanan apapun saja, saya katakan di mana kadang-kadang tolong satu kompi Intel hadir di kajian-kajian saya. Ngapain? Satu kompi ngapain? Sepenting itu ke Anda sampai mau datangkan satu kompi Intel. Bukan Intel lagi kalau sudah satu kompi datang. Polisi namanya Brimob. Masa Intel datang satu kompi? Ya gagal penyamarannya sudah jadi Intel. Nanti kalau Intel datang di framing lagi. Sekopi Intel ngaji ke Salafi. Ini jebakannya begitu. Semakin banyak yang terbuka kepada kebenaran, itu narasinya begitu nanti. Menuduh bahwasanya dakwah Salafi ini suka mengkafirkan, lalu kemudian suka menyesatkan ya. Nah teman-teman, jadi yang dikritisi adalah tentang amalan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu adalah suatu amalan yang bid'ah. Nah, mereka bid'ah bukan menurut tidak ada sumber dari Nabi, tapi tidak sesuai dengan pendapat Wahabi, ya kan? Kalau masalah Wahabi tidak menyesatkan orang, itu sudah bohong besar ya, bohong murokab itu, ya kan? Itu sudah murokab. Soalnya faktanya sudah berserakan bos ya. Fakta-fakta Wahabi menyesatkan itu banyak ya. Kalau yang mengkafirkan, nah sekarang masih bos, sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang bocor kadang bos, ada yang keceplosan bocor bos, ada aja ya kan. Aslinya emang kayak gitu. Oke, kita buktikan. ulama hantam ahlul bid'ah bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Loh, gimana itu? Bukan kafir lagi sekarang. Lebih berbahaya dari orang kafir. Lawan gila ini kan. Ini berarti kan lebih kafir dari orang kafir kan begitu bos? Iya bos, lebih berbahaya dari orang kafir. Berarti ahli bid'ah ini lebih harus dibasmi lebih dulu daripada orang kafir itu bos ya. Lebih harus diperangi dulu. Now decided to have a zina with his mother, and after having zina he comes to realization that he has impregnated her. Doesn't stop there, he takes her life and then buries her in a place that nobody knows about. This is the first scenario. You have someone who used to look after his mother and he would massage her feet every single night. He was someone who would pray in the night and then fast in the day. However, when he went to Al-Madinah, he made dua to the Messenger Sallallahu just once. Oh Messenger. Itu lagi, ya kan? Berzina dengan ibunya sendiri, itu dosanya masih ringan. Masih lebih berat dosanya tawasul datang ke makam Nabi. Bertawasul itu dosanya lebih besar katanya daripada berzina dengan ibunya sendiri. Wah, ini otaknya loh.
otak mereka, otak dia kok bisa kepikiran berzina dengan ibunya itu loh. Kok bisa nyari, bisa dapat gitu bos ya. Berarti kan otaknya nggak beres mereka itu bos ya. Kok bisa nemu perumpamaan yang perbandingan yang begitu menjijikkan gitu bos ya. Saya itu loh membayangkan itu aja sudah nggak sanggup itu loh. Tapi mereka bisa ngomong kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti kan di otaknya itu mereka ada kecenderungan ya mungkin ada mungkin 1-2 kabel yang putus sebenarnya, nggak tahu kabel merah apa kabel hijau itu yang putus mereka teman-teman ya. يعني لو أرسل والله العظيم أنا أعتقد أنك لو أرسلت ابنك إلى كنيسة فتعلم دينهم واعتقد دينهم أخف شرا من أن ترسله إلى مثل هذا الذي تظن أنه مسلم وهو يدرس في المسجد فيتعلم عقيدته وينشرها بين الناس بأن عقيدته شر من تلك العقائد. Tuh, itu lagi, ya kan? Wallahi, a'taqidu, dia itu beriktikad, yakin bahwasanya jika Anda datang ke gereja atau anak Anda belajar ke gereja, mempelajari kitab-kitab gereja, kemudian meyakini keyakinan gereja, itu masih lebih baik katanya daripada belajar kepada orang-orang di Al-Azhar atau Aswaja lah. Loh, itu gimana itu? Itu gimana? Ini masih denial mereka itu. Ini yang asli ya, yang bocor. Kalau yang di Indonesia kan sudah dipermak bos ya. Mereka sudah variasi, sudah full variasi mereka bos, ya kan? Iya banyak variasinya sudah, bukan produk asli. Mereka divariasi. Tapi jika variasinya itu dicopotin satu-satu bos, nah keluar aslinya lah sama berarti kayak tadi itu teman-teman ya. Jangan dimanis-manisin. Ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Kalau kau masih bermanis-manis dengan orang yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah sedemikian rupa, maka dipertanyakan loyalitasmu kepada sunnah, kepada tauhid. Kalau kau memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhi dia. Forfeit the game before somebody else take you out of the frame. Put your name to shame. Yo Bajre, waduh Bajre ini. Musuh-musuh tauhid, kaum Sufiyah, Syiah Rafidah, orang-orang Asy'ari, ahli kalam, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, orang-orang sekuler, ahli filsafat, pemuja akal, dan liberalisme modern. Oh, itu musuh-musuh mereka, teman-teman. Semuanya dimusuhi, teman-teman ya. Giliran nanti orang yang dimusuhi menyerang balik, kami difitnah, kami hanya menyampaikan tauhid. Oke, ini masalah Ali Musri tadi. Kami akan menampilkan jawaban sebenarnya apa yang terjadi ini. Tahu Gus Afandi atau channel Afandi ini tahu yang sebenarnya yang kejadian waktu Ali Musri itu. Kebetulan saat ini saya bersama dengan beliau Ustadz Abi Hamdan dan hadir di acara tersebut. Beliau Gus Afandi ini bukan kaleng-kaleng teman ya. Beliau adalah LBM. Jadi wajar jika kalian sering melihat baik dari Gus Afandi atau Gus Ani Uye itu lantang mengajak diskusi itu lantang walaupun nggak pernah ada jawaban bos ya dari mereka itu. Tapi kalau di belakang panggung wable ini keluar kayak tadi diam semuanya ngelawan saya nggak berani kayak gitu. Tapi diajak diskusi langsung yang awalnya mereka kayak naga bos meraung-raung menyembur api langsung berubah jadi cacing teman-teman. Kalau masalah itu dijebak itu menurut saya tidak benar seperti itu. Gak benarnya gimana itu? Artinya sebelumnya yang jelas itu kan ada undangan. Pada waktu itu beliau berdua antara Ustadz Idrus Ramli dengan siapa itu? Ustadz Ali Musri memang sama-sama menjadi penyaji di depan. Pemateri. Artinya narasumber. Dan saya kira itu hanya dialog gitu. Artinya mudzakarah istilahnya itu. Yang Ustadz Idrus memaparkan tentang keaswajaan, menjelaskan tentang aswaja. Ustadz Ali Musri menjelaskan tentang Salafi Wahabi pada waktu itu. Nah, jadi tidak ada istilah-istilah dijebak itu, tidak mungkin seperti itu. Apa terjadi, anggaplah seperti orang debat antara Idrus Ramli dan Ali Musri saling jawab, saling tanya, apa terjadi Ustaz? Sedikit ada, artinya sebentar cuma. Tapi setelah Ustadz Idrus Ramli itu bilang, jangan komentari saya. Oh, berarti waktu itu Ustadz Idrus Ramli ketika menyampaikan materinya dipotong oleh? Tidak dipotong, ada sesi masing-masing. Oh iya. Cuma sedikit mengomentari Ustadz Idrus Ramli tentang keaswajaan.
beliau bilang, jangan komentari saya jika tidak ingin dibeberkan tentang fitnah dari Salafi Wahabi. Akhirnya yang diam itu Pak Ali Musri. iya, yang diam Ustadz Ali Musri sendiri. Itu adalah bohong belaka berarti. Ya, bohong itu kan sampai diam katanya semua itu kan. Iya. Tidak membantah setelah dibantah oleh Ustadz Ali Musri. Yang diam sebaliknya. Artinya diam tidak mengomentari Ustadz Idrus Ramli itu adalah Ustadz Ali Musri. Itu karena mereka sudah dibantah oleh Ali Musri, maka video yang dipersiapkan, syutingan yang dipersiapkan orang NU itu termasuk Idrus Ramli tidak berani untuk mempublikasikan karena sudah dibantah semuanya oleh Ali Musri. Gimana ini maksudnya, Ustaz? Artinya pada waktu itu yang jadi jagoan, Ali Musri. yang menang itu Ali Musri. Ya, sehingga videonya, syutingannya itu tidak diupload katanya, Ustaz. Bagaimana itu? Pada waktu itu lama sudah kejadiannya itu. Sekitar kalau waktu itu saya ingat-ingat, saya itu awal-awal tahun 2000 kayaknya itu 2003 pokoknya awal-awal 2000 itu kayaknya ya. Tidak tahu tahun berapa itu. Pokoknya pada waktu itu HP itu net masih itu. net HP net itu Iya. semacam 3310 Iya. itu net itu ya. Terus syutingan itu jarang sekali kecuali orang-orang tertentu yang punya atau yang ngundang Yang punya syutingan itu. Berarti belum ada TikTok dan YouTube bisa. Oh, enggak ada pada waktu itu. Kalau YouTube ya mungkin ada, tapi enggak banyak, enggak ngerti seperti sekarang. Tapi kalau TikTok enggak ada. Oke, itu teman-teman ya. Ini Ali Musri ini pembohong teman-teman ya. Jadi waktu itu memang tidak ada dialog, hanya mudzakarah saja. Dua narasumber dari Pak Idrus Ramli, narasumber Aswaja, kemudian siapa tadi? Ustaz siapa? Ustaz Ali Musri. Iya, Ali Musri. Ali Musri ini narasumber dari pemateri dari Wahabi gitu teman-teman ya. Jadi masing-masing saling menyampaikan materi. Tidak ada perdebatan di situ. Kemudian waktu Pak Idrus Ramli menyampaikan keaswajaan ini dikomentari oleh Ali Musri. Kemudian ditegur oleh Pak Idrus Ramli, jangan komentari saya. Jika Anda komentari saya, akan saya buka semuanya Wahabi ini. Ajembruk itu teman-teman ya, yang terjadi ini saksi kuncinya dia itu, saksi kunci beliau hadir di itu, dan tidak ada HP kamera kayak sekarang ya, tidak ada Android dulu, masih HP jadul ya kan, masih 3310, 3320 kayak itu, 3315 yang main game ular-ularan itu masih kan gitu teman-teman ya, masih jadul, dan YouTube tidak setren sekarang ya. Mau upload itu nggak ada orang masih belum ada yang bisa, terutama dari kalangan keagamaan bos ya, tidak ada masih. Jadi tidak ada dokumentasi di situ teman-teman ya. Jadi karena tidak ada dokumentasi maka Ali Musri ini bebas bersuara lantang dia ya kan. Ini lah kalau memang gitu cobalah diskusi aja lah ya kan. Ini loh Fatih ya, jagoan Anda kayak gitu Fatih, sukanya berbohong Fatih. Oke. Karena dia berbohong teman-teman ya. Kan ada banyak sudah hadis-hadis berbohong bos ya. Banyak bos. Ayatul munafik salasun bos ya. Iya. Ida hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Itu ayat orang-orang munafik. Kemudian yang kami sampaikan kemarin bos, salasun bos ya, minal kabair bos ya, syirku billah, uququl walidain, terus bohong bos ya. Itu diulang-ulang sama Nabi sampai sahabat itu kok nggak berhenti Nabi bicara seperti itu ya. Saking besarnya dosa bohong ini diulang-ulang terus sampai Nabi tertidur. Ini saya carikan hadis yang diupload di situs Bin Bas saja lah, biar kalian yakin bos ya. Ini dari hadis Ibnu Mas'ud bos ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri wa innal barra yahdi ilal jannati wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Oh. Kalian harus berlaku jujur. Ya, karena jujur itu mendatangkan kebaikan bos ya. Dan kebaikan itu akan mendatangkan surga. Dan jika kalian terus berlaku jujur, maka kalian akan dicatat di sisi Allah itu sebagai orang yang jujur, bos ya. Wa yakum wal kadiba, fa inal kadiba yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazul rajulu yakdibu wa yataharral kadib hatta yuktabu indallahi kadzaban. Nah, itu. Bos ya. Jika orang yang suka bohong, nah itu akan mendatangkan fujur, nah kehancuran, kemudian atau perilaku otak-otak kriminal itu, ya kan? Soalnya Rasul khoto itu al-kadzib, bos ya. Pokok dari dosa itu awalnya dari berbohong, teman-teman ya. Awal berbohong, kayak gitu teman-teman ya. Berbohong, lari kemana-mana. Nah, lari kemana-mana. Akhirnya dicatat di indallah orang ini kadzaban, pendusta, kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu saja bos dari kami bos untuk
menanggapi si Fatih yang orang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa ini bos, semoga saja dia bisa tercerahkan ya, minimal ya. Kami nggak ingin Anda pindah madhab, nggak, silahkan Anda ikuti, tapi jangan bodoh-bodoh amat gitu loh ya. Kalau cuma punya air 1 gelas, Anda jangan berusaha ingin menyiram atau membasahi 1 taman ya bos ya. Cukup 1 bunga di dalam pot saja Anda basahi ya. Iya ya, betul. Ya kan, biar Anda tidak menjadi bahan tertawaan. Oke, itu saja bos. Mungkin itu saja barangkali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.